Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, memberi kesehatan buat kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami dalam minggu ini, kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu minggu ini, tertulis dari kitab Yeremia pasal 26 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu itu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Allah mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang Yehuda. Tuhan juga menyuruh Yeremia supaya tidak mengurangi sepatah kata pun dari firman yang disampaikan, agar mereka mendengarkan firman-Nya dan mau berbalik dari kejahatannya, mau memperbaiki tingkah lakunya, sehingga Tuhan mengurungkan rencananya mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa yang disuruh Tuhan untuk sampaikan Yeremia kepada umatnya? Dikatakan di ayat 4-6, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Shilo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, para imam, para nabi, dan rakyat itu marah dan menangkap Yeremia serta berkata, engkau harus mati. Mereka bukannya merendahkan hati dan bertobat supaya murka Tuhan atas mereka tidak turun. Bapak, Ibu, apa yang telah terjadi di Shilo sehingga Tuhan akan menghukum mereka sama seperti Shilo? Shilo adalah kota yang telah dikutuk oleh Tuhan Allah bagi segala bangsa di bumi. Karena Shilo tidak taat kepada Tuhan. Dan pada masa Imam Eli yang merupakan hakim terakhir Israel, Shilo mendapat nama buruk. Di sanalah rumah Tuhan dinodai oleh kedua putra Imam Eli yang jahat, dan juga penyalahgunaan tabut Tuhan yang diperlakukan sebagai berhala untuk berperang melawan Filistin. Tuhan murka dan membiarkan Taurat itu dirampas oleh musuh, dan pasukan Israel dikalahkan. Dan kedua putra Eli mati. Shilo melambangkan kegagalan Israel untuk setia kepada Tuhan dan tempat ibadah yang dinajiskan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hanya satu cara agar Israel terhindar dari hukum Allah, yaitu memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan menyesal dan mengurungkan murka-Nya jika bangsa itu mau bertobat. Jalan satu-satunya adalah pertobatan. Tanpa bertobat tidak ada keselamatan. Pertobatan adalah perubahan total arah hidup dari yang dikuasai dosa, berjalan menuju kehancuran. Bertobat atau berubah
total dengan menjadikan Tuhan Yesus menjadi penguasa mutlak atas hidupnya dan jalannya tetap di jalan Tuhan. Pertobatan bukan hanya berhenti melakukan kejahatan, tetapi benar-benar membencinya dan tidak pernah melakukannya lagi. Dan sikap itulah yang diterima Tuhan Yesus sehingga mereka dibenarkan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dunia dan masyarakat di sekeliling kita sama seperti bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan banyak melakukan kejahatan. Maka salah satu cara yang harus kita lakukan adalah berbalik kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita arahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak menginginkan kejahatan dilakukan orang-orang yang mengasihinya dan mencintainya. Jika kita sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, maka nyatakanlah kasih kita kepada Tuhan seutuhnya, bukan kasih yang semu. Jika kita telah mengasihi Tuhan, maka tentu kita juga mengasihi sesama kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, melainkan menjadi berkat dan memberkati mereka. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Bila Tuhan berkenan atas segala yang kita perbuat, maka Tuhan akan mengurungkan rencananya untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Salah satu yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan. Tuhan menerima orang-orang yang mau meninggalkan kejahatannya. Tuhan mau menerima orang-orang yang telah memperbaiki tingkah lakunya. Dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Mari kita memperbaiki tingkah laku kita. Sehingga Tuhan menjauhkan segala hukumnya dari muka bumi ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengubah hati orang-orang yang jahat, yang mengubah hati kami, mengubah tingkah laku kami, agar kami tak berjalan di jalan-Mu yang benar. Ampun segala dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah kami mengasihi Tuhan lebih sungguh. Jauhkanlah kami dari murka-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengurapi kami, sehingga kami mampu melakukan segala yang Tuhan firmankan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntunlah kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami hanya mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kami hanya melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.